Oke, ketemu lagi di video pembelajaran tentang pemrograman web. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat laporan berupa file PDF ya. Jadi praktek yang terakhir kita lakukan adalah membuat grafik di web. Kali ini kita membuat laporan berupa PDF. Jadi sebelum kita ke sintak-sintaknya, jadi akan saya bahas sedikit ya. Memang jika web itu ingin mencetak sebuah laporan PDF, maka yang pasti membutuhkan sebuah library. Permasalahannya adalah library yang bagaimana yang akan kita gunakan. Karena menurut pengalaman saya, dulu saya sering menggunakan library untuk PDF, untuk cetak PDF yang basisnya adalah PHP. Semisal MPDF dan seterusnya, ada banyak. Ada FPDF juga ada. Permasalahan yang muncul adalah saat dulu saya kembangkan di versi PHP 5 ke atas nggak ada masalah, tapi saat server saya rubah ke versi PHP 7 maka semuanya jadi tidak jalan, karena memang basis PHP tergantung dari versi PHP yang kita gunakan. Nah, berdasarkan pengalaman itu, biar tidak jadi masalah di kemudian hari, maka kita mencoba untuk membuat laporan PDF yang basisnya library-nya dari JS. Hampir sama seperti yang kita terapkan pada HighChat ya, karena basisnya dari JS juga. Nah, untuk itu kita memerlukan library yang bernama HTML to PDF JS. Tuh, sudah saya siapkan di sini untuk library-nya. Tinggal kita memasukkan ke project kita ya. Jadi ini library-nya HTML to PDF ini. Jadi ada banyak file-file JS saja, jadi tanpa PHP. Diharapkan dengan menggunakan ini dia tidak tergantung dengan versi PHP-nya. Karena versi JS itu akan jalan di semua versi PHP, tidak ada masalah. Nah, langkah awal adalah kita copy terlebih dahulu ya HTML to PDF-nya. Kita copy ke dalam project kita terakhir, project 6. Praktek 6 ini kita tempatkan di aset, plugins misalkan, atau di tempat yang lain silakan, tapi saya tempatkan di sini saja. Jika sudah, maka kita harus menambahkan file JS-nya seperti biasa lewat base page. Nih, kita tambahkan di sini terlebih dahulu. Nah, setelah library HighChat ini ya, kita tambahkan di sini. Copy. Kita hanya butuh satu file JS-nya saja. Tapi file-file yang lain tetap harus ada karena emang dibutuhkan file JS yang kita akses tersebut. Tadi aset kita copy aja gini ya. Plugin HTML to PDF. Kita copy mulai dari asetnya saja biar tidak nulis. Oh, ini ya diganti karena seperti ini. Kemudian kita load file yang min, JS yang minimizer, yang minifir. Simpan, nah seperti ini. Oke, jika sudah, maka skenario nya adalah saya akan mencoba cetak. Ini sudah ada untuk beranda, halaman beranda diisi grafik ya. Kemudian halaman data diisi data seperti ini. Di halaman tentang, ini yang masih kosong, kita coba untuk mencetak kata-kata yang ada di halaman tentang ini. Kita nanti membuat tombol cetak di sini ya. Kita akan membuat tombol cetak. Jadi kita buka halaman tentangnya. Kita buka halaman tentang. Nah, karena ini kata-katanya sedikit, nanti kita tambahkan terlebih dahulu kata-katanya. Kita copy aja dari kata-kata yang panjang. Kita cari di sini sekiranya ada kata-kata yang agak panjang. Di mana ya ada kata-kata panjang? Coba di animation misalnya. Oh, enggak ada. Cards misal, oh cards ini ada biasanya.
Nah, ini ada kata-katanya agak panjang. Nah, ini di copy saja yang ini. Copy. Kita paste di sini. Perlu diketahui library untuk HTML to PDF JS itu dia tidak bisa mencetak dari hanya pada div-div tertentu, bisa hanya pada elemen tertentu saja dia bisa cetak, tidak harus satu halaman penuh, tidak, dia bisa mencetak hanya pada bagian tertentu dalam sebuah halaman. Itu uniknya. Jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat tombolnya ya. Tombolnya kita copy dari halaman data saja biar tidak menulis. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kita tempatkan di bawahnya ini ya. Kita copy, kita sesuaikan stylenya, kita kasih margin top. Data toggle, data target tidak perlukan karena kita tidak mengakses modal. Ini kita ganti kata-katanya cetak. Kita lihat hasilnya di project kita. Oke, keluar tulisan banyak ya, agak panjang lah. Nah, konsepnya adalah saat kita cetak, maka dia akan mencetak kata-kata yang ada di sini ke dalam file PDF. Seperti itu konsepnya. Maka kita harus bikin function JavaScript terlebih dahulu karena basisnya sama kayak yang di HighChat. Maka kita membutuhkan tag JavaScript yaitu script seperti ini. Kemudian kita membuat function yang bernama cetak, function cetak. Seperti ini ya, function cetak. Di dalamnya saya sudah siapkan, jadi kita hanya butuh ada dua saja, dua baris seperti ini. Nah, konstanta elemen, jadi ini variabel konstanta yang diisi dari div apa yang ingin dicetak. Semisal ini saya ingin nyetak ini, maka dia harus ber-ID. ID sama dengan blok cetak. Semisal saya beri nama ID seperti itu. Maka di sini jadi ini konstanta berisi variabel konstanta yang menampung dari div yang akan dicetak. Di sini saya beri ID blok cetak ya. Di sini saya ganti blok cetak. Berikutnya adalah ini buat mencetak. HTML to PDF set, HTML to canvas scale 4. Semakin tinggi skalanya, hasilnya akan semakin bagus, tetapi dengan konsekuensi file yang lebih besar ya. From element ini kita ganti tadi konstanta apa, isi seperti ini. Kemudian di save, save-nya dengan nama apa, semisal namanya test.pdf, kita simpan. Nah, kemudian tombolnya kita arahkan ke function cetak. Jadi di tombol ini kita tambahkan on click cetak seperti ini, simpan. Sekarang kita akan mencoba ya, kita refresh terlebih dahulu, kita cetak. Nah, akan keluar, langsung kita open with aja ya. Nah, ternyata kecetak ya, ternyata kecetak. Nah, ini kecetak. Nah, seperti ini kecetaknya memang dari sebelah pinggir seperti ini. This card even. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kita biar pas untuk pas untuk modelnya ini? Maka untuk biar tidak terpotong seperti ini,
Maka kita bisa mengatur dengan layout melalui CSS sebenarnya ya. Kita bisa mengatur layout dengan CSS. Semisal kita akan uji coba. Misal kita pakai style width, kita pakai widthnya semisal 15 cm, semisal seperti ini. Oke, kita tutup aja ini ya. Kemudian kita coba lagi. Kita lihat hasilnya apakah berefek pada hasil cetakan. Ya, dia berefek hanya pada 15 cm. Lalu dari kiri seperti apa? Maka kita butuh yang namanya margin ya. Dari kiri misalkan saya membutuhkan margin left misalkan 2 cm seperti ini. Kita save, kita jalankan lagi, kita tutup dulu ini, kita save, kita cetak semisal, kita open with langsung aja. Nah, maka dari kiri dia akan ada jeda 2 cm. Dari atas maka kita butuh yang namanya margin top 2 cm seperti ini. Kita coba lagi, kita hapus, kita jalankan lagi, cetak semisal. Nah, seperti ini kan, kita bisa mengatur. Semisal berarti kita membutuhkan layout kiri kanan 2, sedangkan untuk lebarnya adalah 21 cm, maka 21 cm dikurangi margin kiri kanan 2 ditambah 2 cm jadi 4, maka 21 dikurangi 4 adalah 17 cm. Maka kita bisa membuat seperti ini, width 17 cm, margin left 2 cm, margin top 2 cm, margin right 2 cm seperti ini. Save, kita jalankan lagi, kita refresh, cetak. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kita sudah bisa mencetak untuk PDF dengan sintak yang sederhana sekali. Jadi kita hanya perlu 2 baris ini saja. Kita sudah bisa mencetak ke PDF. Sangat simpel dan sangat sederhana. Karena memang basisnya HTML to PDF.js ini, dia pengaturan margin, pengaturan layout ada di CSS seperti ini. Jadi kita ngaturnya melalui CSS seperti ini. Sangat gampang sekali kalau kita ngatur menggunakan CSS ya. Oke, sekarang kita lanjut mencoba untuk mencetak grafik. Bisa enggak ya kita mencetak grafik seperti ini? Semisal kita ambil satu contoh grafik yang pie aja ya. Kita nanti bikin cetaknya. Kita buat tombol di bawah sini. Setelah ini kita kasih tombol cetak untuk mencetak ini. Apakah bisa? Kita akan mencoba. Jadi di halaman beranda ya, karena grafiknya di halaman beranda. Jadi setelah kita bikin di sebelah sini saja, setelah row ini, oh ya di sini saya bikin row, div kelas row seperti ini. Kemudian saya copy tombolnya yang dari halaman tentang biar tidak nulis.
copy di halaman beranda ya. Saya tempatkan di sini. Kemudian kita membuat functionnya, function cetaknya. Ini tadi buat yang grafik. Kita copy aja dari sini, function cetak. Di beranda, function cetak. Konstanta tetap sama, isi kita bikin isi aja dengan. Nah, ini yang berbeda ya. Blok grafik 1, maka di sini kita ganti blok grafik 1. Oke, sudah kita simpan. Sekarang kita coba apakah bisa dicetak ya. Kita refresh terlebih dahulu. Ini ada tombol cetaknya. Kita klik cetak. Kita open with langsung aja. Oh, ternyata bisa, cuman ini kayaknya terlalu lebar, jadi tidak kecetak yang bagian sebelah kiri ya. Terlalu lebar saja. Kita coba untuk yang kita ganti untuk yang grafik satunya. Blok grafik 2. Kita refresh. Kita cetak. Ternyata sama. Jadi sebenarnya dia bisa dicetak, tapi karena terlalu besar ya, karena terlalu besar saja akhirnya kepotong. Nah, ini terpotong, tidak bisa dicetak secara penuh. Coba kita kecilkan grafiknya aja ya. Ini kita bikin 450, ini juga sama 450, seperti ini. Kita jalankan dulu. Coba kita cetak ya. Ternyata sama, masih kepotong. Nah, ininya masih kepotong. Jadi kalau untuk grafik kayaknya kita harus ngeset untuk ininya manual, lebarnya berapa untuk ininya biar tidak terlalu panjang, karena ini terlalu panjang menurut HTML atau PDF-nya. Jadi itu. Coba kalau yang grafik ini ya, grafik yang pie kita coba, berarti blok grafik 1. Kita save, kita refresh, kita coba cetak. Nah, sama, dia masih kepotong untuk grafiknya ya, sama. Oke, nanti kita bisa modifikasi untuk grafik karena memang ini mungkin terlalu besar menurut HTML atau PDF-nya. Kita akan mencoba untuk mencetak data yang ini ya. Kita mencoba untuk mencetak data yang ini. Jadi kita bikin sebuah div di sini. Isinya adalah data ini berupa tabel seperti ini. Nanti kemudian kita cetak di dalam, kita cetak di itunya ya. Kita cetak di HTML atau PDF, melalui HTML atau PDF. Di halaman data kita membuat sederhana saja, jadi kita membuat sederhana, kita membuat div class row di sini ya. Kita copy aja di sini. Oh, kita langsung bikin di sini aja. Div kita coba untuk memunculkan data ya, seperti ini.
kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita buat sederhana saja tabelnya. Kita membuat tabel sederhana, jadi tanpa efek CSS dari Bootstrap seperti ini. Kita lihat efeknya terlebih dahulu, bagaimana hasilnya. Nah, akan keluar seperti ini ya. Nah, tidak ada masalah, nanti kita hidden aja di sini. Kemudian kita membuat ini PHP ini. Jadi untuk datanya kita ambil dari database. Anggap aja ini praktek mencetak data yang berasal dari database. Nah, ini untuk TD ini kita kosongkan ya. Operasinya kita tidak perlu, hanya datanya saja semisal, maka ini bisa dikosongkan. Ini tidak pakai, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita coba datanya udah muncul apa belum. Nah, muncul datanya. Nah, data ini yang akan kita cetak ke PDF seperti itu. Div-nya ya, kita kasih ID semisal blok cetak. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol cetaknya di samping tombol tambah data ini. Kita copy dari yang sebelumnya aja. Copy. Ini on klik ke cetak, tinggal kita membuat function cetaknya saja. Kita bikin function cetaknya. Kita membuat function cetaknya di sini ya. Oh, sudah ada scriptnya, kita tinggal masukkan ini tanpa script berarti. Ini juga tanpa script, function cetak. Blok cetaknya ID-nya kita ganti karena ini blok cetak. Di sini blok cetak, oh sama, sudah sama. Kita coba untuk mencetak ya. Kita refresh dulu. Oh, terlalu turun karena ada CSS kalau nggak salah ini. Oh ya, ini kita tambahkan di sini sebelah margin, bukan margin top ini margin bottom 10 px, bukan top, jadi dia lebih turun, harusnya tidak. Nah, seperti ini. Kita coba cetak, kita lihat hasilnya. Oh ya, keluar ya cetakannya ya. Nah, ini hanya masalah dari marginnya saja, jadi marginnya yang kita atur, seharusnya seperti itu. Ini tidak ada masalah, intinya sudah kecetak di PDF nya kan, kita tinggal atur marginnya. Misal dari kiri, misalkan ini div class row. Oh, bukan yang ini ya, yang sebelah bawah. Stylenya misalkan margin left, semisal saya bikin 5 cm. Nah, seperti ini. Kita refresh, cetak semisal
Nah 5 cm tinggal menambah yang margin atas kan, seperti itu aja ya, nanti bisa diatur sendiri. Nah lalu yang di sini bagaimana? Padahal di sini kan akan merusak tampilan ya. Sebenarnya gampang, kita cukup tambahkan seperti ini aja. Nah kita jalankan, data tidak terlihat, tetapi saat dicetak ikut hidden juga. Oke, karena dia ikut efek CSS ya, jadi nanti kita harus menempatkan yang akan dicetak itu di tempat lain. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi intinya dia akan membaca juga atribut-atribut HTML seperti itu. Nah ini akan hilang, nggak ada isinya kan, karena saya hidden. Nanti kita bisa merubah bentuknya, jadi kita tempatkan di tempat lain yang jika kita cetak tetap muncul, cuman di sini tidak keluar. Itu nah, seperti ini. Kalau cetak tetap ada kalau jadi seperti ini. Nanti bisa dimodifikasi lebih lanjut untuk hal itu ya, jadi nanti bisa diatur. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran mengenai cetak ke PDF. Kita menggunakan library JS karena memang pertimbangannya jika kita menggunakan yang berbasis PHP, dia akan tergantung pada jenis atau versi dari PHP-nya. Saat jalan di versi 5 titik sekian, maka belum tentu akan jalan di versi PHP 7 sekian. Otomatis pilihan kita jatuh ke JS, jadi library yang ada di JS. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.